Ivan Sugiamto yang terjerat kasus perundungan siswa SMK Gloria II Surabaya, di sidang lanjutan, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya, menghadirkan Ayah Etan guna bersaksi. Dalam keterangannya, Ayah Etan, menyebut penandatanganan di surat pernyataan damai, itu di video dengan alasan untuk internal saja antara dirinya dan terdakwa namun, pasca penandatanganan itu, Ayah Etan kecewa dan merasa dibohongi karena ada pernyataan-pernyataan esok harinya. Saya sudah dibohongi oleh terdakwa. Saya sudah berinisiatif baik selesaikan masalah tanpa diperpanjang tetapi saya disalahgunakan untuk memutarbalikkan fakta, tutur Ayah Etan. Hal lainnya, Ayah Etan bersama keluarga mengaku, tidak melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Dari Pengadilan Negeri Surabaya jurnalis Basudewa TV melaporkan. Saudara merasa tidak pernah melakukan kata-kata juga. Tentunya saudara juga harus jujur ya. Apapun mungkin saya kamu ini iya. Kemudian saya juga dulu untuk mengobrol dalam ruangan. Jadi untuk di ruangan Gloria itu, tentu saya itu yang mempertanyakan itu adalah guru dari Gloria. Kalau Pak Ivan mau gimana? Saya sudah selesai di luar, kenapa kalau itu disuruh berbuat lagi? Kalau saya ya, karena anak-anak sudah ngomong saya sebagai lagi. Jadi yang di dalam ruangan yang suruh ngomong itu sebenarnya bukan banyak saya. Iya. Yang menghukum ikhlas itu orang lain. Ya, yang artinya saudara merasa tidak meniru di dalam sekolah ya. Kalau di luar sekolah, memang itu dia lagi. Cukup ya, gitu ya. Kemudian kami periksa nama Wandarto Sanjaya. Ya, masih ingat kejadiannya kapan itu? Ya, agak sama-sama. Tanggal masih ingat bulan awal 21 ya. 12 Oktober 2024. Pagi siang sore ya. Dalam sekolah ya. Saudara waktu itu ada di lokasi. Ada dipanggil. Sama pihak sekolah. Enggak, dipanggil istri saya. Kalau istri memang sudah ada di situ. Sudah ada sebelumnya, karena kan mau jemput ke sekolah. Jadi istri sudah ada di tempat, saudara dikabari istri untuk datang. Ya. Nah, kabarnya apa waktu ngabari saudara itu? Kabarnya katanya papanya anak Excelnya akan datang. Gitu ya. Di sini juga ada banyak orang yang juga takut. Jadi saya segera ke luar sekolah. Di luar sekolah sih, di luar pagar sekolah. Di luar sekolah ya? Di luar pagar di jalan. Dan datang sudah banyak orang. Saya datang sudah banyak orang. Banyak orang. Ada anak saudara ada. Ya, anak saya sudah ada. Ada istri ada. Istri ada dan itu ya mungkin ada anak Excel juga, ada yang ngaku sebagai sopir juga ada di situ. Kemudian juga ada yang mengaku sebagai pelatihnya anak Excel juga ada. Kemudian ya pelatihnya nggak tahu saya itu namanya. Kemudian di belakang mereka ya ada beberapa orang sih dan saya nggak tahu juga siapa. Ya ada banyak orang lah. Ya, orang-orang dewasa yang dewasa. Bukan murid, orang dewasa. Datang terdakwa sudah ada atau belum? Belum ada ya. Belum ada. Kemudian saat datang itu apa yang saudara lihat, saudara alami, saudara ketahui kondisi keadaan di situ? Sudah ramai anak-anak yang ramai. Ya, saya coba ngomong-ngomong aja dengan pelatih intinya itu. Pelatihnya secara namanya sih sebagai pelatihnya anak Excel ya. Apa pembicaraan waktu itu?
awal pembicaraan ya, ini kan masalah anak kecil kok sampai ramai seperti ini. Ya. Buat apa menyampaikan kita ngomong baik-baik aja, masalahnya bisa selesai. Ya, ya betul. Kemudian berapa lama kemudian? Saya sih waktu tepatnya sih kurang tahu. Yang jelas mungkin ada 10-15 menit. 15 menit datang. Terdakwa datang itu dengan emosi tinggi. Dan emosi tinggi turun dari mobilnya dengan emosi tinggi. Ya, ada orang lain yang datang selain terdakwa. Ada yang baju merah, tapi sih belum ngomong bahwa dia adalah kuasa hukumnya. Saya tidak tahu waktu itu sih. Waktu dia bilang nanti ada satu orang yang baju merah ini nggak terdakwa. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Saya coba sih untuk pertama sempat bersalaman dengan terdakwa, saya kenalkan diri, tapi tidak terlalu diperhatikan. Ya. Saya lebih memperhatikan masalah anak saya. Ya. Kemudian? Ya, kemudian langsung dia tanya-tanya yang siapa yang salah, segala macam itu, langsung nyuruh anak saya bersujud. Tanya kepada siapa? Tanya siapa yang salah? Nah, ini pasti istri saya yang jawab ini. Langsung dia nyuruh bersujud. Nah, itu saya sempat tidak terima waktu itu. Cuma istri saya kalimatnya langsung sujud. Langsung sujud. Minta maaf. Sujud. Ya. Habis itu menggonggong. Itu berturutan kata-kata itu. Berturutan. Sujud, minta maaf, sujud, menggonggong. Ya, saudara keberatan. Saya sampai waktu itu sudah keberatan, waktu disuruh sujud keberatan, waktu disuruh menggonggong, saya coba angkat anak saya naik. Kemudian selanjutnya apa ya? Setelah itu, sewaktu dia suruh menggonggong, saya coba angkat anak saya, cuma saya didorong oleh bapak. Saya didorong ke belakang. Ya sempat kita ngomong-ngomong, saya berusaha ya secara baik-baik aja. Kalau memang kita bersalah ya saya bersedia minta maaf, karena saya juga bersedia minta maaf. Cuma sempat ada ya perdebatan di sana, ya, kepala saya agak lain dengan baik dibenturkan. Saya sempat diomongi juga anjing. Ya maaf kalau lihat kenapa saya besar. Kemudian di situ ya mulai agak panas sedikit, sehingga saya ada yang memegang bahu saya di belakang seperti inilah istilahnya. Yang mana itu yang baju merah itu salah satu orang yang menemani terdakwa itu. Ya. Merangkul saudara. Iya, merangkul yang agak kuat lah. Leher. Ya di sini kayak seperti begini. Merangkul saya begitu dan itu akhirnya sempat dilarikan oleh satpam di sekitar sana. Mungkin satpamnya Pak Polisi. Itu ya. Itu yang terjadi. Ya. Kemudian setelah itu ada kejadian apa lagi? Ya, setelah itu kan dilerai, kemudian ada pihak tertentu yang menyuruh kami untuk menyelesaikan di dalam sekolah. Dalam sekolah. Ya. Yang mengundang yang rasanya satpam itu saya kurang ingat juga satpam mungkin ya suruh masuk ke dalam. Kalau pihak sekolah ada di luar waktu. Pihak sekolah waktu itu sih mungkin ada guru yang mewakili. Ada guru ya. Cuma pada waktu itu terjadi perdebatan karena dari pihak terdakwa minta kepala sekolahnya yang sebagai penengah, sebagai mediasi. Tapi mungkin saya kurang jelas juga, mungkin bagi berhalangan atau apa, sehingga itu sempat ada perdebatan di sana. Yang jelas bukan kepala sekolah. Yang untuk saat itu belum ada kepala sekolah, belum ada. Ya, itu sempat disuruh tersangka minta diselesaikan di dalam sekolah atau di luar sekolah. Ya. Akhirnya kita sempat hampir keluar, ternyata mungkin pihak sekolah, dimana saya juga kurang jelas karena kejadiannya di dalam. Saya sudah berjalan keluar. Akhirnya ke dalam. Iya, akhirnya dipanggil ke dalam. Ya, dipanggil. Ada ketemuan di. Iya, akhirnya ternyata di sana katanya ada kepala sekolah juga yang mau memediasi. Itu mediasi dilakukan di ruangan siapa?
Itu di ruangan salah satu di bangunan di SMK Gloria. Saya kurang jelas itu ruang apa, saya juga kurang jelas. Ya, ada di situ, ada saudara, istri. Ya, ada saudara, istri, kepala sekolahnya, ada salah satu guru mungkin ya. Kemudian ada kuasa hukumnya yang mengaku kuasa hukumnya dari tersangka, kemudian ada anak Excel, kemudian ada saudaranya yang mengaku saudara sepupunya dengan satu pelatih tinjunya Excel juga Ikut di dalam. Ya. Ya. Kemudian apa yang terjadi di dalam? Yang di dalam ya tetap saudara tersangka tetap meminta cara minta maaf dengan bersujud dan menunggu. Ya. Tidak ada cara lain, cuma dia mintanya pilihannya cuma ada satu itu untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Kemudian dilakukan oleh anak saya sempat melakukan, tapi jujur di dalam ya karena saya sebagai orang tua atau istri saya sebagai orang tua kan kalau bisa jangan anak saya yang bersujud karena dia sudah bersujud di luar. Artinya dilakukan oleh anak. Nah itu masih dulu. Belum ya. Kami berdua yang mau melakukan menggantikan anak saya untuk bersujud. Tapi memang terdakwa tidak membolehkan kami untuk melakukan karena yang bersalah menurut terdakwa ya anak saya. Jadi anak saya yang harus bersujud dan membongkok. Ya. Cuma pilihannya cuma itu. Enggak, artinya dilakukan akhirnya oleh anak saudara. Itu sempat terjadi perdebatan di situ. Akhirnya kami guru juga sempat ngasih solusi katanya yang permaafan secara materai, kemudian yang pakai WA di syuting kata terdakwa sudah tidak berlaku itu yang kemarin. Yang hari ini yang berlaku adalah dia meminta anak saya bersujud dan membongkok. Dicoba dengan cara lain. Iya, betul dengan pernyataan materai, kemudian kita boleh lagi ke awal atas pernyataan direkam gitu ya. Ya. Tapi tidak disetujui. Tidak disetujui. Minta tetap dakwaan minta untuk tetap sujud dan membongkok. Iya, karena yang di luar katanya tidak sempat. Ya, jadi tidak sah kayaknya menurut tidak sangat mungkin ya. Artinya ya maaf berasumsi ya. Ya maaf. Yang nyata saja bahwa terdakwa minta tetap sujud dan membongkok. Ya, akhirnya dilakukan lagi. Ya, akhirnya tetap dilakukan. Setelah dilakukan, apakah selesai atau saya sih sempat bersalaman dengan terdakwa dan tanya masalah ini selesai ya, tidak ada perpanjang, kata terdakwa aman kok. Ya cuma tiba-tiba istri saya pingsan. Itu habis itu saya kurang jelas apa yang terjadi berikutnya. Saya langsung ngurusi istri saya. Ya. Sepanjang penonton saudara seperti itu sampai situ ya. Sampai istri saudara pingsan saudara. Iya, saya nggak ngurusi hal yang lain. Terhadap apa yang pernah saudara lihat saksi, ungkapan kata-kata dia saudara waktu itu bicara dengan nada yang keras atau bagaimana? Ya dengan nada yang keras. Terutama yang di luar itu dengan emosional sekali. Jadi setelah kejadian itu memang ada perdamaian. Kalau perdamaian itu sebenarnya sih ini saya boleh cerita ini, sebenarnya saya menolak ya karena malam itu kita fokus untuk rehabilitas kondisi mental dan fisik istri saya. Jadi saya menolak bolak-balik. Mungkin besok aja kalau memang berkenan, karena kan ini sudah capek, kita seharian sudah sampai malam, dan itu juga istri saya baru keluar rumah sakit. Cuma ya karena ada desakan beberapa teman yang mungkin juga teman bagi terdakwa yang untuk meyakinkan kami bahwa ini aman kok, damai kok, orangnya baik kok. Nah,
akhirnya dengan terpaksa kami menyetujuinya untuk bertemu. Itu pun dengan ada omongan bilang saya dan istri nggak ke tempat yang disetujui, mereka akan datang ke rumah. Ya, untuk melindungi keluarga saya, ya, lebih baik saya ke sana dengan istri saya. Itu ke tempat yang sudah disetujui, yaitu rumah temannya istri saya. Jadi memang benar saudara membuat surat perjanjian. Ya, surat itu juga memang ya saya kan waktu datang ke sana ya, itu sudah ada beberapa orang di sana. Yang jelas di sana sudah ada saudara tersangka, temannya saudara tersangka, kemudian teman dari istri saya dan suaminya. Ya, kita ngomong-ngomong, sebenarnya saling sudah memaafkan. Akhirnya dalam pembicaraan itu ya mereka berinisiatif, bukan saya yang berinisiatif sebenarnya. Mereka berinisiatif membuat surat karena pihak terdakwa katanya di luar itu dicap nggak benar, segala macam ramai di luar, padahal itu di luar kuasa kami lah. Kalau sosial media kan saya nggak tahu. Ya, dengan omongan dari teman juga akhirnya kami menyetujuinya. Tapi isi di dalam semua itu ditulis oleh saudara tersangka. Dalam proses itu ya tiba-tiba ada beberapa orang yang mengaku, yang mengaku ya yang mulia sebagai anggota aparat, yang istilahnya menyuruh kami untuk menyelesaikan lebih lanjut ke Polrestabes. Saya sampai ngomong, apakah boleh bahwa perjanjian ini tetap di sini aja? Ya katanya nggak boleh oleh aparat tersebut, yang mengaku aparat tersebut itu nggak boleh, tetap harus diselesaikan juga di Polrestabes pada waktu itu. Akhirnya ya mereka bilang kami melanjutkan itu, akhirnya ya saya baca-baca ya oke lah, saya sudah kalau istilahnya nggak terlalu konsen, sudah memang secara fisik, secara mental juga sudah capek ya, kita juga di atas jam 11 malam ya mulia. Tapi pulang aja sampai jam 2 pagi. Udah capek sekali, jadi saya nggak terlalu konsen siapa yang datang juga yang mengaku, kita cuma tahunya ini mengaku sebagai aparat. Ya saya tanda tangan sama-sama, ternyata ada salah satu teman ini tadi ini divideokan aja. Saya menolak juga waktu itu divideokan. Gak apa-apa, ini untuk internal kita aja katanya. Udah nggak, kata saya ini orang yang introvert, nggak suka yang terbuka, yang suka kayak gitu-gitu, nggak suka. Saya juga orang yang nggak suka sosmed juga, saya nggak mau. Atau saya mau dibuka secara suara aja. Tapi kata mereka itu tidak apa-apa, ini untuk internal kita aja. Tapi internal saya dan terdakwa. Ya, yang merekam itu adalah teman dari istri, teman istri punya suami itu yang merekam. Ya, sampai di situ sudah selesai ya sudah. Karena itu mereka berjanji itu bahwa itu adalah untuk internal kami antara terdakwa dan saya. Tapi besoknya ternyata ada statement yang keluar. Itu yang saya di sana merasa ya saya sudah maaf yang mulia, saya sudah dibohongi gitu. Saya sudah kecewa dengan temannya, dengan terdakwa juga. Saya sudah berinisiatif baik ingin menyelesaikan masalah, tidak perpanjang, tetapi saya disalahgunakan untuk memutarbalikkan fakta. Jadi di sana saya dan istri sangat sedih sekali. Istri saya sangat shock waktu itu. Maka itu waktu ada disuruh ke Polres, kami nggak mau datang. Kami nggak mau, sampai ditelepon, kami juga untuk apa ke sana gitu. Surat panggilan juga tidak ada. Ya mungkin yang saya jelaskan bahwa perjanjian itu memang ada, tapi penuh dengan menurut saya ya digunakan untuk kepentingan terdakwa.
Ya, dari umum sudah. Selalu menggunakan secara ada lembaga itu saya bentuk ruangan. Setelah kejadian pertama saudara efek dari anak korban bagaimana? Yang jelas ketakutan. Iya. Iya. Waktu itu dengan terpaksa mereka waktu malam untuk yang minta diajar untuk beragama itu sebenarnya mau ikut takut di rumah katanya dasar itu. Kita ini papa untuk kebaikan kamu. Sebenarnya dia tidak tahu apa-apa. Jadi kamu di sana di rumah aja biar papa mama menyelesaikan masalah itu. Itu sampai saya pulang nggak tunggu kami. Ya. Dia biasa kan tidur sendiri, nggak berani tidur sendiri. Makanya menunggu pulang. Secara fisik memang kan tidak pernah ada memang perasaan fisik yang seperti itu apa ya. Cuma yang pegang itu aja. Jadi saudara datang itu atas informasi dari istri. Iya, datang pertama kali informasi ya. Di SMK Gloria ya. Iya, SMA apa dua. Saudara datang itu terdakwa sudah ada atau Tidak ada. belum ada? Belum datang. Yang ada itu anak Excel, berarti tunjuknya Excel dengan yang mengaku sebagai saudaranya punya Excel itu dengan beberapa orang swasta yang dimintakan juga. Terangannya sudah jelas, proses pendataan sampai terakhir. Terima kasih. Oke, dari tim penasihat hukum juga. Sebagai saksi, kita mungkin merequest pengetahuan saksi yang pas pada waktu itu ada di ruang tunggu dalam lingkungan sekolah. Saudara saksi, pas pada saat sekedar penegasan ya, apakah saudara terdakwa ini yang memang meminta ada hadirnya kepala sekolah SMA Gloria untuk yang memediasi perkara tersebut?
Yang saya tahu pihak terdakwa, atau itu betul-betul yang terdakwa, atau yang jelas ada juga yang sebagai mediasi dari pihak terdakwa itu mungkin ya yang guru ujungnya anak-anak yang terdakwa. Jadi memang ada ya? Memang ada permintaan seperti itu. Ada permintaan agar kepala sekolah hadir memediasi ya? Ya. Oke. Berikutnya saudara saksi ya. Setelah dimediasi oleh kepala sekolah di dalam ruangan itu, ya. Apakah benar saudara saksi ya, istri saudara itu berkata ya kepada anak Etan, ya saya bacakan ya, apakah benar istri saudara itu berkata kepada terdakwa terkait dengan permintaan sujud dan menggonggong seperti anjing itu? Ya, ini istri saudara yang berkata ya. Lalu setelah itu selesai ya bu, sorry ya bu, aku sih nggak iso didik anak. Apakah benar ada kata-kata itu? Ya saya mungkin lupa kalau masalah itu. Lupa ya? Lupa. Iya. Memang saya nggak terlalu fokus juga di dalam. Iya. Mohon majelis mungkin untuk persidangan berikutnya agar saudara saksi Devilianus lebih dulu dihadirkan karena keterangan itu berasal dari saksi Devilianus yang mulia. Ya, ada dalam berkas itu. Ada dalam berkas yang mulia. Selanjutnya saudara saksi ya. Kemudian tadi yang saudara saksikan mencakupan sesuai dengan BAP, istri saudara meminta agar anak Etan segera pokoknya selesai dengan sujud menggonggong menuruti ya. Nah, kemudian saudara saksi, setelah anak Etan menggonggongnya, saudara saksi masih kan tidak? Anak Etan ini sujud dan menggonggongnya itu di hadapan terdakwa atau di hadapan anak Excel? Saya di hadapan anak Excel. Di hadapan anak Excel ya. Oke. Setelah itu saudara saksi ya. Setelah peristiwa itu selesai ya, anak Etan sujud dan menggonggong di depan anak Excel, lalu apa yang terjadi? Ada saling bermaaf-maafan, saling merangkul, kemudian berjabat tangan, atau bagaimana? Pertemuan itu ditutup dengan cara yang bagaimana? Saya kurang jelas ya. Yang jelas setelah anak saya maaf menggonggong, bersujud menggonggong, saya menghampiri terdakwa. Saya ngomong, ya apa kau? Beres ya, baca lanjutnya oke aman. Cuma itu dia. Habis itu saya nggak fokus terhadap anak saya terhadap. Saudara nggak fokus ya? Iya. Saya fokusnya ke terdakwa. Waktu itu saya bersalaman dengan terdakwa. Iya. Saudara saksi bersalaman dengan terdakwa ini dalam rangka apa? Saya ngomong masalah ini kan selesai kok, tidak ada lanjutan lagi ya, aman. Selesai ya? Ya ngomong aman gitu aja. Selesai itu berarti damai, berarti sudah selesai ditutup. Sebenarnya ya. Damai. Jadi pesan pendapat dasar saudara saksi. Jadi setelahnya itu ada surat perjanjian damai, tapi damainya sudah terjadi sepakat di ruang tunggu itu ya. Sebenarnya ya. Kemudian setelah terjadi perdamaian di ruang sekolah itu, kemudian ada tindak lanjut yang berupa surat perjanjian damai ini. Ya seperti itu. Iya. Mohon saudara saksi. Berkas ada. Artinya sesungguhnya sama-sama minta maaf ya. Jadi pihak saudara ya, semua meminta maaf. Pihak pertama juga meminta maaf. Ya, kalau itu sama-sama minta maaf. Surat ini tidak adalah yang sudah
Saudara saksi, menyetir tadi yang keterangannya saudara saksi, apakah surat perjanjian damai tadi yang sudah ditunjukkan, apakah itu pernah dibatalkan atau tidak? Ya, tidak pernah, cuma tidak pernah juga di atas pengadilan. Begitu perjanjian itu. Kalau perjanjian pengadilan dibatalkan, perjanjian ini kan perjanjian antara dua pihak dan tidak ada yang mau jadi saksi di sana. Yang kedua juga di sana kok ada intervensi, ada orang yang datang mengaku sebagai aparat. Itu yang membuat saya tertekan di sana. Ada apa gitu? Kok ada yang mengaku, saya tidak mau aparat, yang mengaku aparat di sana. Kenapa kok itu campur? Padahal dalam pembicaraan ini adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Kok ada pihak ketiga yang ikut campur dalam masalah ini? Saksi itu Dan itu harus diselesaikan ke Polrestabes gitu. Ada apa? Saya jadi bingung. Dan pengadilan itu ini untuk apa? Karena itu perjanjian antara dua pihak. ya saksi. Bukan berdasarkan pengadilan, Pak. Saksi juga tidak ada, kecuali atas pakai akte. Maka tidak apa-apa. Itu akan kami tanyakan selanjutnya ya. Ya, nggak apa-apa. Yang pertama kali yang butuh penegasan, berarti surat perjanjian damai ini Anda belum pernah menggugat batal di pengadilan ya? Belum pernah Ya. mengatakan karena yang memang Ya. secara pengadilan juga nggak ada gitu untuk kekuatan hukum di sana. Menurut saudara ya. Berikutnya saudara saksi ya, terkait tadi kan saudara saksi sudah menerangkan perdamaian ini sudah terjadi di pertemuan awal kan, kemudian baru ditindaklanjuti lagi dengan surat ini. Artinya begini saudara saksi ya, apabila saudara saksi merasa tertekan ya, kenapa saudara saksi tidak lapor polisi atau mungkin menempuh upaya hukum? Mau dijelaskan? Boleh saya cerita ya? Ya singkat aja. Singkat aja. Jawab pertanyaan Ya. saja. Karena pada waktu itu ternyata ada teman yang datang ke rumah itu sekitar jam 9, setengah 10. Itu ngomong-ngomong sebenarnya mereka kayaknya simpati dengan kami. Tapi ternyata dia kenal dengan temannya tersangka. Di sana kami dirayu, "Wis Pak, kok selesaikan ini." Kemudian dia menceritakan backgroundnya terdakwa ini, bahwa terdakwa itu ini. Nah, dari situ Pak, kok begini? Saya kan tidak pernah siapa terdakwa ini, tapi ada pihak teman yang mengatakan, oh ini orangnya seperti ini. Nah di situ timbullah kekhawatiran kami. Di sana kami dirayu terus, akhirnya disampaikan mereka bertelepon, terus ini orangnya minta ketemu. Tapi dari teman yang bukan Dari teman, saya tidak ngerti, tapi yang jelas temannya yang menyampaikan ke teman istri saya itu temannya dari tersangka. ya. Karena waktu ada di tempat perjanjian itu orang itu juga ada di sana. Kalau gitu saudara saksi tegasnya ya, surat perjanjian damai ini kenapa atau tidak? Menurut saya tidak benar. Saudara jangan disuruh menilai itu ya. Faktanya saja cukup, itu ada perjanjian, tidak diakui. Silakan disimpulkan. Terima kasih yang mulia. Kalau jauh. Ya, kami lanjut ya, saudara saksi ya. Terbitnya laporan polisi di Polrestabes ini, itu yang melaporkan dari saudara saksi ya, atau istri sebagai atau orang tua melaporkan, atau bukan, atau dari pihak lain yang melaporkan itu. Yang melaporkan bukan dari pihak kami. Yang melaporkan bukan dari saudara ya. Kami tidak akan melakukan pelaporan apapun terhadap terdakwa. Istri saudara yang melaporkan? Tidak ada. Bukan ya? Tidak ada. Untuk secara kepolisian tidak ada kami melakukan. Tidak. Bukan dari saudara ya. Bukan. Apakah saudara pernah memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melaporkan perkara ini di polisi? Tidak ada. Tidak ada ya. Yang jelas kami ada pun Ya. ya kami melakukan kuasa hukum terhadap pengacara kami. Itu pun untuk proteksi hukum terhadap kami. Tapi faktanya Kami tidak ada polisi laporan. bahkan ya, maupun
dari kuasa saudara ya. Saudara saksi, ini pas pada waktu kedatangan saudara saksi di SMA Gloria, ya. Waktu itu kan tadi kan saudara saksi kan menerangkan terdakwa belum hadir. Belum hadir. Apakah saudara saksi bisa melihat ada aparatur penegak hukum, polisi gitu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Lalu yang ada di sana siapa aja selain orang-orang itu? Yang saya tahu ya, yang jelas dari pihaknya terdakwa, ya anak istri saya, yang saya lihat juga nanti ke satpam sekolah. Tapi dari petugas dari Polsek, Polres, Polda tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada ya. Kondisi yang menunjukkan video yang dimaksud saudara saksi tadi yang Lalu laptopnya. ya, Laptopnya. Ya. Jadi nanti sini flash kami. Tadi sama ya, ya bukan itu. Menerangkan bahwa apa yang terjadi di sosial media saat ini yang sedang viral itu tidak benar adanya, bahwa mengatakan ada sanksi yang dilakukan oleh orang tua anak itu tidak. Masih ya? ada yang Sudah. masih akan menunjukkan beberapa Silakan yang sudah. Lanjut. silakan saudara saksi. Apakah saudara saksi ya, pernah atau diberitahu oleh SMA Gloria kemudian surat dari kuasa hukum dari kuasa hukum Gloria, saudara menunjukkan SMA Gloria bahwa tidak salah. Sudah tidak pernah ya. Jadi kami cukup ya. Cukup ya. Ya, baca aja nih. Satu pertanyaan. Saudara saksi mungkin bisa dijelaskan bagaimana perasaan saudara saksi sampai dengan saat ini dibanding perkara ini. Ya, terus terang setelah saya tahu ya background orang ini, kemudian dapat ya ini isu ya, maaf yang mulia, ini cuma isu yang saya terima dari sosmed tentang background tersangka, itu bikin kami satu keluarga memang takut. Ada rasa takut. Ya, rasa takut sehingga ya kami beraktivitas
aktivitas tidak seperti biasanya. Sedikit tambahan dari mulia, ya, saudara saksi ya. Ini kan perkara ini kan berkaitan dengan adanya ancaman kekerasan. Kalau kekerasan fisiknya ada? Kekerasan fisik secara kumpulan tidak ada, cuma kalau tekan fisik ada. Ya. Nah maksudnya khusus ke anak Etan apakah ada tekanan fisik, kontak fisik? Kontak fisik tidak ada. Tidak ada ya. Saudara saksi ya. Apakah saudara saksi pernah mendengar dari terdakwa yang menyatakan seperti ini? Saudara Etan, Anda harus sujud dan menggonggong. Kalau Anda tidak sujud atau tidak menggonggong, maka akan saya pukul. Ada tidak ancaman kekerasan seperti ini? Atau hanya cuma emosional marah saja? Yang jelas emosional marah, seperti terjadi di video itu. Emosional marah, ancaman kekerasannya tidak ada ya? Tidak ada. Apa yang dilihat? Maksud saya nangkep ada kata-kata ancaman ya, itu yang saya ambil ya. Tidak ada, hanya ada perintah menggonggong, sujud dan minta maaf ya. Terima kasih Ya, dan ya, dimana terdakwa ada saudara saksi ada yang salah itu sudah betul semua. Sebenarnya saya datang waktu kejadian itu saya datang sendiri, bukan bersama. Bukan bersama. Oke. Aku sebagai kuasa hukum saya. Oke, itu jadi satu-satunya disangkal saudara datang sendiri dan tidak ngajak orang lain juga. Ya. Ada lagi? Kemudian untuk kata-kata anjing itu pun yang maaf ya, jika saya ngomong kata-kata anjing kepada saudara Mandato, saya juga masalah Tidak. Atau merasa tidak? tidak. Tidak ada. Oke. Kata-kata anjing. Dan sebelum saya menyuruh menggonggong, saya udah kalian selesaikan sendiri. Maksudnya Antara eksos dan tidak kata-kata berkelahi. ya, kalian selesaikan. Ya, maksud selesaikan itu ada kata-kata yang keluar dari mulut saudara itu apa? Ya, mungkin Tadi kalau Excel katanya berbulat atau ya, menurut saya kan bukan kata-katanya, bukan menurut. satu lawan Kata-kata satu. yang keluar dari mulut itu Saya keluarkan satu lawan satu. selesaikan satu lawan satu. Ya. Kemudian kita keberatan Atau ada berkelahi lawan satu lawan satu. satu lawan satu aja. Itu ya. Ya. Kemudian karena Etan merasa mau, yaudah. Etan dan temannya anak saya. Sudah, jadi itu tidak pernah diceritakan saksi sehingga nggak usah ditanggapi. Nanti itu terang ada saksi saudara. Ya. Ya. Sudah itu ya. Oke, saudara tetap ya pada keterangannya ya, tetap ya. Oke, ya. Terima kasih. Silakan mundur ke belakang bisa. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Jadi, saudara bisa duduk di belakang. Ya, istrinya dengan